jalan. Halo Bapak Ibu. Bagus kan acting kita? Selamat datang di Tel Aviv. Halo. Dia loh. Angin kenceng Pak. Ya betul, kita sudah sampai di Tel Aviv dan menuju ke bus. Kota terbesar yang kedua untuk makan siang di Tel Aviv. Habis itu kita menuju ke utara atau ke Nazaret, ke Haifa, tapi juga ada beberapa tempat yang kita akan kunjungi juga hari ini sebelum kita ke Haleluya, 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 toda lael, toda lael, haleluya, toda lael, haleluya, toda lael, haleluya, toda Haleluya, 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 haleluya. Syukran lerab. Syukran lerab. Syukran lerab. Haleluya, haleluya. Syukran lerab. Syukran lerab. Haleluya. Syukran lerab. Haleluya, syukran lerab. Haleluya, syukran lerab. Luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Jadi dua. Ini pertama kali Bapak Ibu orang Israel daripada bersyukur berdoa kepada Tuhan, mereka berdoa kepada dewa patung. Dan Tuhan juga marah sama orang Israel. Tapi berapa orang? 10 suku. Hanya 2 suku yang melanjutkan berdoa kepada Tuhan. Itu namanya suku Benyamin dan suku Yehuda. Karena kerajaan Israel pecah dan menjadi 2 kerajaan. Kerajaan utara dengan 10 suku dan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda dengan 2 suku. Saudara-saudari, banyak orang mulai berdoa kepada dewa dan juga jemaatnya tertimpa, dan banyak nabi bernubuat mengklaim jangan percaya dewa. Akhirnya Nabi Elia juga bernubuat bahwa di tanah perjanjian akan menjadi kelaparan. Dia bernubuat bahwa tidak akan hujan turun lagi, dan memang selama 3,5 tahun di tanah susu dan madu, di tanah perjanjian hujan tidak turun. Tapi kalau hujan tidak turun, artinya tanah ini jadi tanah apa? Tanah kering. Dan banyak orang mulai pindah karena mata air juga jadi kering. Karena 3,5 tahun tidak hujan, ini masalah besar. Akhirnya Nabi Elia meminta dari nabi-nabi Baal dan bangsa Israel dan satu raja namanya Ahab, istrinya Isabel, yang dia sangat marah dengan Nabi Elia. Dia mau membunuh Nabi Elia. Ya, dia juga mendukung orang Israel percaya dewa. Dan Ahab juga mentaati istrinya. Dan Nabi Elia mengklaim mereka, kenapa kalian percaya dewa? Dewa itu dibuatan, itu bukan Tuhan. Tuhan kita adalah di surga yang menolong bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian.
Halo Pak, bagaimana Pak? Masih sehat? Sehat. Puji Tuhan. Tapi ketika Raja Salomo meninggal, anaknya yang namanya siapa? Raja Salomo, anaknya namanya Rehabeam. Dia yang menjadi, dia yang penerus Raja Salomo. Tapi pada waktu itu, satu orang namanya Jeroboam. Dia memberontakkan melawan Rehabeam. Lalu kerajaan Israel, daripada satu kerajaan, jadi dua kerajaan. Tanah perjanjian dibagikan, jadi dua kerajaan. Kerajaan utara dengan 10 suku, kerajaan selatan dengan 2 suku. Siapa Yehuda dan Benyamin? Apa bedanya? Orang ini dengan 10 suku atau kerajaan utara mulai percaya dewa atau Baal daripada Tuhan. Hanya 2 suku yang melanjutkan berdoa di Yerusalem di rumah Tuhan, dan hanya mereka Bapak Ibu yang percaya Tuhan. Mulai masalah antara orang Israel dan satu raja dari kerajaan utara atau kerajaan Israel namanya Ahab, istrinya namanya Isabel. Isabel hampir membunuh banyak nabi. Apalagi dia meyakinkan orang percaya dewa, memenuhi kuil. Pada waktu itu Nabi Elia mengklaim Ahab dan istrinya, kenapa kalian daripada percaya Tuhan kita yang menolong bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke negara, percaya dewa yang dibuatan oleh tangan manusia. Dia juga pernah buat akan menjadi kelaparan. Oleh apa? Tidak, hujan tidak akan turun lagi. 3,5 tahun hujan tidak turun. Tanah ini yang namanya tanah suku dan madu, jadi tanah kering. Karena Bapak Ibu, kalau hujan tidak turun 1-2 tahun, juga mata air kering, mati, habis air. Orang mulai pindah mencari tempat makanan. Tahu orang gembala atau orang petani tidak ada air, tidak bisa hidup. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Elia meminta dari Nabi-Nabi Baal naik Gunung Karmel. Dan bangsa Israel, dia mau membuktikan kepada bangsa Israel, kepada 10 suku yang tidak percaya Tuhan, bahwa Tuhan kita memang. Lalu di sini di Gunung Karmel, dia membawa Tuhan. Satu memberikan kepada Nabi-Nabi Baal. Katakan kepada Nabi Baal, ini ada daging, ini untuk dia harus dapat naik tapi katakan Of Indonesia. Yes. Ayo. Ayo. Karmel. Iya betul. Pelabuhan Haifa. Iya. Pelabuhan Haifa ya? Pelabuhan Haifa. Pelabuhan Haifa. Dan ini lagi dikunci ya Pak Ronald ya? Udah jam 6 Bu. Udah tutup. Tutup ya. Iya walaupun masih sangat terang ya. Tuh burung gagak tuh. Banyak manusia munafik nih, makanya banyak burung gagak. Bahaya karena ini ya? Iya.
Mau foto Ibu bentar ya. Ngapain pakai selfie? Ini di sini. Pak, tolong permisi Pak, bisa serap. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada kita. Oh giranglah, Raja Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh ya Raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Sampailah kita di Gunung Tabor, ya, Church of Transfiguration, Custody of the Holy Land. Ya. Oke. Selamat datang. Nah, ini nih paling bergaya nih. Ya. Fransiskan. 80% kayak 90% di Holy Land semuanya Fransiskan. Hanya beberapa gereja aja. Vatikan kan? Semuanya Vatikan, cuman Fransiskan tuh seperti ordo. Oh, Fransiskan ya. Iya, yang pakai jubahnya coklat. Kalau kemarin juga di sana itu yang kita kesana tuh. Yang mana? Itu mau kencing. Stella Maris itu punya Karmelit, tapi pastor yang jaga di situ juga pastor Fransiskan. Iya, yang jubahnya coklat. Pakai bukan, pakai tali pinggang. Pakai tali pinggang. Kalau dia lepas itu beda lagi ya. Yang lepas yang itu beda lagi deh. Iya. Oh, Fransiskan tuh ordo ya. Fransiskan tuh ordo. Vatikan gitu. Roma. Enggak, sama juga. Sama juga. Jadi itu bukan denominasi dalam Katolik. Itu hanya ordo untuk visi misi aja. Apa tuh, tapi gereja itu sama semua. Gitu, cuman ordo itu beda-beda. Ada Fransiskan, ada SVD, ada Karmelit, ada Don Bosco. Kalau kayak Mother Teresa itu? Mother Teresa itu dia masuknya dia ordonya dia apa ya? Yang lain orang-orang miskin kan? Iya, itu bagian dari Fransiskan juga. Oh, yang anaknya konglomerat ini. Iya. Oh, kalau anaknya konglomerat Jarum itu kalau nggak salah ordonya SJ ya. Serikat Jesuit ya. Oh iya, yang orang miskin juga kan? Iya. Tuhan Nabi Elia dan Musa. Dan jubahnya Tuhan Yesus jadi putih, wajahnya seperti matahari tersinar. Ya, dan suara dari surga terdengar, ini anakku yang kukasihi, engkau perkenan hatiku, dengarkan Bapa dari aku berfirman. Dan saudari, Petrus katakan, yes, Bapak Ibu, Petrus katakan kepada Yesus, kalau mau aku akan membangun 3 kemah. Coba lihat gereja ini. Gereja ini pintu kimia memang menggambarkan peristiwa. Sebelah kanan ini ada kapel, ya, 3 kemah, satu buat Nabi Elia, kanan ini buat Nabi Elia. Kapel yang sebelah kiri, kemah atau kapel untuk Nabi Musa. Dan pintu ini yang tutup, nanti bisa masuk di dalam kesannya, itu untuk Tuhan, untuk Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu, Nabi Elia dan Nabi Musa membuktikan bahwa Yesus dia dan Nabi Elia dan Nabi Musa ada 2 sifat. Nabi Musa dia mengerti nemu, tapi sampai saat ini tidak ada orang tahu di mana dia mengapa. Tapi Nabi Elia dia naik ke surga dari Sungai Yordan dengan kereta berapi dari Sungai Yordan.
Dan ini melambangkan juga dua sifat Yesus, manusiawi dan ilahi. Dan kematian dan kebangkitan. Dua nabi turun juga karena setelah tempat ini Yesus mulai bernubuat, anak manusia akan disiksa, akan disalibkan, akan wafat, dan setelah 3 hari akan bangkit. Kenapa Yesus datang? Untuk apa? Untuk melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Dan ini tempat Yesus dimuliakan transfigurasi. Gereja ini dibangun yang memperingati di mana Yesus transfigurasi atau tempatnya dimuliakan. Tapi persis di mana dia berdiri itu semua daerah. Kalau dia berjalan ya, ini lokasi yang asli. Gunung Tabor atau gunung ini, gunung yang paling tinggi di daerah Galilea, bukan yang paling tinggi di Israel. Di Israel, Hermon, 2.200 meter. Hermon, di dataran tinggi Golan, jauh dari sini, hampir dengan mobil 2 jam. Ini yang paling tinggi di daerah Galilea yang di bawah. Berapa meter kita sekarang? Hampir 588 meter. Ya soalnya kalau bos telepon kan pasti ada sesuatu. Kanan kapel untuk Nabi Elia bisa melihat juga peristiwa apa mukjizatnya Nabi Elia. Kemarin Bapak Ibu, Gunung Karmel. 250. Apa dia lakukan Bapak Ibu di Gunung Karmel? Ya. Karolin 400 yang hidup. Ketika api turun dari surga, 400 si Philip 250 sama Nedo. Dan api turun dari surga. Sebelah kiri itu kapal untuk Nabi Musa. Oh oke sip. Dia terima. Ya sama-sama kok. Dan firman Nabi Elia dan Nabi Musa ini firman dan nubuatan terlaksana ketika Tuhan kita. Dan terutama nanti melihat ada altar, ada lukisan menggambarkan memang 3 murid Yakobus, Yohanes dan Petrus dari surga turun Nabi Elia dan Nabi Musa ya, dan antara mereka Tuhan. Serambi ini coba lihat sebelah kanan, naik tangga beranda bisa melihat semua lembahan yang tersebut dalam waktu pasal 16 di mana akan terjadi sekali lagi perang antara. Kapan itu banyak orang yang tidak ada orang. Tapi lokasi ya perang itu akan terjadi di sketsa dia bikin api. Bakaran api alpa. Itu memang siapa? Elia. Oh ini Nabi Elia. Ini kemahnya Nabi Elia. Tempat apa? Alpa. Ini kan alpa. Itu dia itu. Pulpennya Pak. Iya. Habis ini ya Bu. Atas. Ilustrasi. Aku mau jadi pendeta. Izin dulu sama Bunda, sekolah dulu kan. Kami mau mengikuti jejakmu sebagai tanda seorang murid, meneladani kehidupanmu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan hari ini urapilah kami, turunlah kuasa-Mu atas kami, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, turunlah kuasa-Mu di tempat ini. Kuduslah itu di dalam hati kami. Kami akan merenungkan firman-Mu dan firman itu hidup di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Bapak Ibu, baptis selam dengan baptis percik berbeda di dalam pengertian lambang. Karena percik tidak ada arti lambang, tetapi selam itu punya pengertian lambang. Jadi ketika kita turun ke air, kita tenggelamkan, artinya itu mati. Mati terhadap tabiat buruk, dosa-dosa masa lalu, dan ketika dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, menjadi ciptaan yang baru. Nah, ketika kita naik ke atas menjadi saksi Kristus, kira-kira begitu ya. Jadi ada makna di balik selam. Konsili gereja, kenapa ada baptisan percik dan ada baptisan selam? Itu dimulai dari sejarah gereja, karena gereja di timur ini dibawa dari barat. Di barat itu ada salju, di sini tidak ada salju. Ketika di barat itu sebenarnya sebelum salju, semua gereja mengadakan baptisan selam seperti Alkitab. Tetapi karena ada salju, konsili gereja terjadi, pisahkan saja. Asal di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sah-sah saja. Baptisnya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan lagi kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata. Yang hari ini hambamu Adrian akan mengambil baptisan ini. Turunlah kuasa Roh atas dia, urapan Tuhan atas dia, hidup yang berbeda. Dan Tuhan memberikan Roh-Mu dan firman-Mu atas dia, sehingga hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru ada pada dia. Dan hari ini masa lalu sudah mati, sudah terkubur, sama seperti engkau sudah mati dan bangkit. Sekarang hambamu ini menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, oleh imannya di dalam Yesus. Dan kuasa firman bekerja di dalam hidupnya. Diberkati hidupnya, janji Tuhan digenapi. Diberkati keluarganya, diberkati masa depannya. Kami serahkan dia di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Adrian, aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Bisa 2000 tahun yang lalu. Adem. Bapak Ibu mau nyanyi? Ya, ayo lakonnya. Tuhan Yesus, pada siang hari ini hambamu Ibu Emi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah hidupnya menjadi ciptaan yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru ada di dalam dia. Tuhan anugerahkan kepada dia. Masa lalunya, hidup lamanya, tabiatnya sudah terkubur dan menjadi ciptaan baru. Rekan kerjanya Tuhan, Roh Tuhan menaungi dia, Roh Tuhan hidup di dalam dia, kuasa Tuhan memimpin dia kepada seluruh kebenaran. Dan janji-Mu terjadi dan tergenapkan atas dia. Apa yang dikerjakan tangannya dibuat Tuhan berhasil, dan surga terbuka bagi dia. Kasih karunia-Mu terus melimpah atas dia. Kemanapun dia melangkah, Tuhan menyertai dia. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ini aku baptiskan engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus-Nya. Ku menang bersama Yesus. Dalam peperangan. Ku menang atas Dia yang baik, Roh Kudus. Tuhan Yesus, hamba-Mu Ibu Trivena menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Turunlah kuasa-Mu atas dia, menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Roh yang baru, pikiran yang baru, tujuan yang baru di dalam Tuhan. Roh yang menyala-nyala, iman yang hidup ada pada dia. Dan sekarang dia menjadi pelaku firman,
milik kepunyaan Tuhan. Janjimu pasti digenapi oleh engkau yang berfirman kepada dia. Maka apapun yang kau firmankan terjadi karena dia melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Kuasa-Mu bekerja mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus-Nya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini Kristen Ortodoks Suria ini. Oh, yang tadi itu Drus ya? Nah, ini orang Drus, agamanya agama Drus. Apa? No, agama Drus. Agama? Bukan Kristen, bukan Katolik. Iya. Sekali lagi, nah, Katolik, Kristen itu sama. Iya, di sini. Di Indonesia beda. Tapi Kristen, Katolik, Kristen, Protestan seharusnya. Tidak ada, ini bukan dua agama Kristen atau Katolik. Juga, Muslim itu agama lain. Yahudi agama, ini Bahai agama, ini Drus, namanya agama Drus. Halo. Oke, Bapak Ibu, saya berhenti di sini untuk menunjukkan batu ini. Ini batu alam dari Galilea. Batu pemerasan minyak zaitun. Ini pohon zaitun. Musim panen buah zaitun itu mulai bulan Oktober, November sampai Desember. Lalu buahnya bawah taruh seperti ini batu-batu. Ini memang asli orang pakai ini. Dan batu ini ada kayu terikat dengan sapi atau keledai, bongkar, ya. Lalu batu ini menggiling buah zaitun. Ketika menggiling, karena dalam buah zaitun kulit keluar, dalamnya ada biji. Ketika menggiling keluar apa? Minyak. Tapi kulitnya, bijinya, minyak semuanya campur. Ini proses pertama. Proses kedua, lalu mereka ambil semuanya. Ya, kebiasaan mereka taruh buah zaitun dalam keranjang. Baru ketika menggiling, ambil keranjang dengan minyak zaitun dengan kulitnya semuanya, bawa ke mana? Ke batu yang namanya filtrasi. Apa namanya? Batu ini namanya filtrasi atau di mana mereka batu filtrasi. Filtrasi di mana mereka memisahkan minyak dari biji atau kulitnya. Lalu coba lihat saluran ini. Mereka mulai mencurahkan minyak zaitun. Mereka semuanya turun. Tapi minyak zaitun turun ke bawah. Kulitnya, bijinya tinggalan di atas. Lalu minyak yang turun ini namanya minyak zaitun yang sangat murni. Yang pertama, ya. Lalu mereka ambil. Seharusnya di sini ada 2 guci. Kenapa 2? Karena minyak zaitun yang pertama taruh di guci nomor 1. Kulitnya bisa beres 2 kali, 3 kali. Tapi minyak yang ambil taruh di guci nomor 2. Siapa yang bisa minum? Itu yang sangat murni, yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Oke, Bapak Ibu, kita maju sedikit di sini. Ini dalam. Ini batu baptisan, tempat di mana orang baptis. Coba lihat bentuknya seperti salib. Mari kita masuk ke dalam.
Ya, kamu berapa? Bapak Ibu, kebiasaan penjelasan masih di luar. Karena kesempatan masih sepi. Oke, kita sekarang di tempat yang asli, di mana Tuhan Yesus memberkati 5 roti dengan 2 ikan. Yesus berjalan di sini dan banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika murid-muridnya rasa sudah gelap, mereka atau sore gelap, mereka katakan kepada Tuhan, bebaskan orang pulang karena tidak ada air gelap dan tidak ada makanan. Dan Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kalian kasih mereka makanan. Dan mereka menjawab, dengan 205 tidak bisa bawa makanan, tidak cukup untuk semuanya. Lalu setelah itu ada yang bawa 5 roti dengan 2 ikan. Dan Yesus di batu ini, di atas batu ini, sekarang ada altar. Dia persis berdiri memberikan 5 roti 2 ikan. Baru dia memberikan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya memberikan kepada orang-orang. Tapi mereka itu ya 50, 150, mereka terhitung 5.000 orang laki-laki yang makan, selain perempuan dan anak-anak. Kalau Bapak Ibu ada suami, artinya ada 10.000 tambah anak-anak, jadi pasti lebih. Tahu dulu keluarga lebih besar. Tadi sama insan ini. Yang di atas. Beda. Yang Bapak baca di Alkitab tuh yang ini. Yang bilang dia pergi terus diikutin banyak orang. Ya. Itu di sini. Oh, di sini dia ya. Iya. Yang nanti nyebrang dia kan. Iya. Akhirnya dia Dia kan mau. Dan Yesus di sini juga membuktikan kepada murid-murid, kepada orang-orang dan kepada jangan takut apa yang Anda punya. Kalau Anda punya sedikit, tapi Tuhan, kalau Anda percaya Tuhan akan Tabga. Tabga. Tulisannya TABHGA. seperti tempat yang lain. BHGA. TABHGA. Keluarga buat anak, usaha anak. Dan Tuhan pasti kalau dia lihat dan dia menambahkan diri pertama kali kepada Maria, ya, kepada murid-muridnya. Ketiga kalinya di sini, karena dia katakan, dia suruh murid-muridnya pergi ke Galilea dan aku akan berjumpa dengan mereka di sini. Di mana? Di Galilea. Danau ini namanya apa? Danau Galilea. Dan murid-muridnya asalnya dari sini. Dan ketika Yesus menambahkan diri, setelah dia bangkit dari kematian, dia bertanya murid-muridnya di sini. Mereka tanpa tahu ini Yesus. Apa yang terjadi yang menutup mata mereka tidak tahu. Dan dia bertanya murid-muridnya, apakah punya ikan? Mereka membalas kepada Yesus tanpa tahu ini Yesus, atau kepada orang yang bertanya. Selama malam yang berlalu, dan Yesus memerintahkan mereka, lempar jalamu di belakang. Di sini, di daerah ini, di mana sih? Dan mereka berhasil untuk mendapatkan ikan. Terhitung berapa ikan? 153. Dan langsung satu murid namanya Yohanes mendekati Petrus, katakan, Petrus, inilah Tuhan. Dan tahu Petrus apa dia lakukan di rumah Kayafas? Dia mengkhianati Tuhan, dia meninggalkan Yesus berapa kali? 3 kali. Seperti apa yang Tuhan Yesus pernah buat kepada dia. Engkau akan meninggalkan aku sebelum 3 kali sebelum ayam berkokok. Lalu dia tenggelam baru keluar. Tapi ketika dia keluar, dia melihat dan menurutnya Yesus sudah persiapkan meja. Meja Tuhan, mensa Kristi dalam bahasa Latin, atau masih prima Petrus. Bukan ini Danau Galilea. Tempat di mana Tuhan Yesus menambahkan diri kepada
Tuhan. No, Kapernaum ada daerah. Kamu cari di Google. Pada zaman Tuhan Yesus belum ada Google. Lalu daerah ini tidak jauh Kapernaum dari sini, Pak. Tidak salah. Tapi tidak jauh dari sini Kapernaum. Tabda yang tadi, ini masih, ya. Ini bersewa sampai dekat, tidak jauh. Ini bisa melihat danau juga jauh. Patung ini juga menggambarkan seperti Yesus memastikan, menginformasikan kepada Petrus, engkau akan menjadi. Kenapa? Karena Yesus juga jika kalian mimpi, apa dia katakan kepada Petrus dalam Injil Matius 16? Petrus, engkaulah batu karang. Di atas batu ini aku akan menjadikan jemaat. Dan apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang engkau lipas di dunia akan terlipas di surga. Tapi setelah dia mengkhianat atau meninggalkan Yesus, akhirnya tongkat itu diambil, dikembalikan kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus memberikan kembalikan kepada Petrus. Dia mau Petrus jadi kepala gereja. Amin. Amin. Jelas Bapak Ibu? Oke. Boleh masuk ke gereja. Hidupmu, dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, dia mengerti hatimu, dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Aduh. Halo Pung, halo Ibu Bapak. Masih kuat Pung kakinya? Masih mau makan ikan petrus. Oke, kita menuju ke. Nggak usah ditanya itu. Halo deh, jangan berenang sendiri, dimakan ikan gurame loh. Bukan hiu, gurame. Buaya. Itu pacaran di sampan, keren banget dah.
Ya, kita sekarang berada di Mount Beatitudes, ya, tempat dimana Tuhan Yesus mengajarkan kita 8 sabda bahagia. Itu gerejanya. Oke. Plus RD Huhanga and ya, yang di sana. Ini tulisan 8 sabda bahagia. Baru. Gereja juga berbentuknya segi 8 atau pentagonal. Sini ya? Pokoknya sebuah khotbah. Iya. Khotbah di bukit judulnya. Mana bahasa Indonesia ini? Belum ada orang kaya Indonesia yang mau pasang di sini. Ini apa tadi Bu namanya tempatnya? Mount Beatitudes. Mount Beatitudes. Ayo. Kerjanya. Kayak apa? Maksud itu diambil desainnya dari gereja. Mereka ambil desainnya dari gereja. Yang Ottoman itu di mana? Halo Buna, lu. Ibu sini Bu. Perlu bantuan, pengajaran. Dan ketika melihat juga atau dengar tentang Tuhan Yesus, banyak orang yang menyertai Tuhan Yesus. Dan di sini juga Yesus mengajarkan kita, ya, jalan yang kita tahu Nabi Musa menerima 10 perintah Allah. Di mana? Di Gunung Sinai. Tapi itu juga firman Tuhan untuk tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Tapi yang mau masuk surga itu melalui Tuhan Yesus atau melalui lakukannya yang orang bisa dengar atau tahu dari pengajaran di tempat ini. Yesus katakan Bapak Ibu, nanti kita akan baca dari Alkitab, dari Injil Matius pasal 5 atau Injil Lukas juga, ya, khotbah di atas bukit. Tapi saya mau bertanya, kalau Yesus 2000 tahun yang lalu dia datang ke sini dan ribuan orang menyertai Tuhan Yesus, ya, bagaimana orang di sini bisa dengar suara Tuhan? Pakai mic gak? Menggema. Oke, Bapak Ibu, Yesus juga memiliki tempat yang lokasinya, ya, tapi coba lihat sebelah kiri ke sana, ya, di depan kita itu pegunungan, ya, di bawah Danau Galilea ini bukit. Sebelah kanan juga ada bukit. Bentuknya ini merupakan apa? Seperti piramida.
Dulu orang penyanyi, penari masuk teater itu yang dibangun oleh yang pakai orang Romawi. Dan ada angin. Kalau Yesus berkhotbah, angin ambil suaranya Ema di tempat ini. Karena Allah itu utara, terbuka oleh ya, terbuka angin. Iya, semua di sekitar sini. Orang yang menyertai Tuhan itu. Tapi juga 2000 tahun yang lalu tidak ada mobil seperti sekarang atau orang. Semuanya yang hanya mau keluar firman dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini fondasi agama. Fondasi agama Kristen. Yesus di sini dia tidak katakan atau mengatakan kita pakai apa, warna apa, makan apa. Tapi dia menyebut tentang apa yang kita lakukan. Salah satu ayat nanti kita baca. Berbahagialah orang yang membawakan perdamaian. Ya, perdamaian. Akan disebutkan anak-anak Allah. Bapak Ibu, damai harus pertama orang sendiri dalam hati dia dengan keluarga, baru dengan orang. Lalu Yesus Bapak Ibu tidak katakan makan atau berdoa juga beberapa kali. Ini tempat di mana masuk gereja Sabda Bahagia. Ada lukisan Yesus mengajarkan dan Sabda Bahagia. Ini ada altar. Altarnya berbentuk. Oh, enter. Oke, saat ini grup Nazaret menuju Kapernaum, the town of Jesus. Ya, di sini Tuhan Yesus tinggal, ya, dan melakukan banyak mujizat. Ya, banyak melakukan mujizat pengajaran di daerah sini. Di sini juga terdapat rumah mertua Petrus. Nah. Nggak boleh kalau belum ada arahan. Dua langsung gaya apa? Diulang lagi nanti. Oke. Ya, salah satu replika Tuhan Yesus. Coba lihat orang yang tidur di mana patronal. Siapa itu? Ini siapa yang tidur? Siapa yang tidur? Timotius. Siapa yang tidur? Cepat Bapak Ibu, yang tahu dapat hadiah. Yang bisa jawab dapat hadiah ya. Prajurit. Siapa? Petrus. Yesus. Itu Ronald ketika ditolak sama klub Hotel Tiberias ya. Bapak Ibu, itu Yesus. Bisa melihat luka Yesus. Oh, itu Yesus. Yesus. Oh, Yesus. Nggak boleh dipegang. Kira-kira dulu Tuhan Yesus tinggalnya di mana? Itu rumah mertua Petrus. Apa ini Kanada ini? Itu semua ini outbound dari luar. Diimpor. Mari. Ayo. Ya, Pak. Ini. Buddha, Benyamin, apalagi Bapak Ibu. Lalu di sini juga tempatnya atau diakui sebagai kampung perbatasan. Tapi Nahum juga salah satu nama Nabi yang namanya Nahum. Ada dalam Alkitab Nabi Nahum. Jadi bisa kampung atau desa Nabi Nahum. Desa kampung perbatasan atau desa atau kampung Nabi Nahum. Saudara, dari arkeologis menerima atau mengakui tempat ini sebagai kampung perbatasan. Antara siapa? Antara utara ya dengan Galilea, baru juga ada selatan.
Herodes Agung waktu Yesus lahir, Yesus lahir pada zaman Romawi. Tapi pada waktu itu ada gubernur namanya Herodes. Herodes dia menguasai semua tanah persetujuan. Tapi setelah dia mati, anaknya yang penerus Herodes, dia mempunyai 3 anak. Satu menguasai utara, satu selatan. White Synagogue. Ini sinagoga dari abad keempat. Ya, sekarang sudah runtuh semua. The splendor of a king, Lord in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He reigned himself. Atau juga tanah subur di mana dia menanam gandum, jagung, ya. Dan Gunung Karmel itu. Yang kemarin, apa terjadi di Gunung Karmel, Bapak Ibu? Api dari surga waktu Nabi Elia membuktikan melakukan mukjizat. Apa? Transfiguration itu tabur. Yang kemarin. No, Karmel sebelah sana itu. Ini Gunung Karmel tempat mukjizat Nabi Elia. Nabi Elia. Mount of Precipice. Ini ada tulisan di sini. Mount of Precipice. Oke, Bapak Ibu. Nanti kami ke Yerusalem. Yang sini apa sebenarnya? Tabor. Ini namanya lembah Lembah Harmagedon Armageddon. Oh itu. atau Tel Megiddo. Oh, jangan mundur-mundur lah. Hah? Ibu jatuh ke bawah, munculnya langsung di Kapernaum kok. Mana? Kapernaum ke arah sana. Sana. Iya. Yang kemarin kita di mana? Yang kemarin kita di mana? Sana ya. Tabor. Tabor. Tabor ini gunung di depan kita nih. Oh, ini Tabor. Iya. Kapernaum. Itu kalau nggak silau gerejanya bisa kelihatan dari sini. Kapernaum di belakang lagi sana, Bu. Iya. Sana. Menurun. Ronald, Yalah, siapa kita dorong di sini? saya. Bapak ini siapa nama? Ya. Grup sedang menuju ke. Awas, awas, Pak. Gereja Kabar Baik. Saya jelek itu menghina Tuhan. Menghina ciptaan Tuhan. Hah? Orang Indonesia terlalu munafik, kalau jelek dibilang ganteng, Ronald. Betul. Ada. Mari kita kumpul di sini, Bapak Ibu. Udaranya enak nih, suka kok. Ya, inilah aja Annunciation Church atau Basilika Kabar Baik. Ya, ini adalah gereja Bapak Ibu, mari kumpul terbesar di di penjelasan. Timur Tengah. Baru foto. Oke. Asli di mana Tuhan kita berjalan bermain-main dengan anak-anak. Lalu peristiwa yang pertama itu di sini malaikat, ya seperti yang kita melihat di muka gereja Bapak Ibu.
sebelah kiri, di atas Yesus, di bawah malaikat, Maria sebelah kanan, ya, mengetahui dia akan menjadi ibu juru selamat. Dia akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Walaupun dia persiapkan untuk menikah, tapi dia belum menikah. Ya, betul. Karena Yusuf dan Maria tinggal di sini, tapi mereka belum bersuami, ya, belum menikah. Lalu saudara-saudari, malaikat memperlihatkan diri kepada Maria. Ya, dan dia mengandung oleh kuasa Roh. Dan apa yang disebutkan bukan tertulis dalam Alkitab. Ini adalah lukisan-lukisan Maria versi setiap negara. Kenapa tertulis juga diam-diam? Saudara-saudari, dulu dalam hukum Taurat, kalau wanita, ibu atau cewek berzina, orang harus mengibarkan cerita. Apalagi dia harus hukum Taurat dirajam. Nah, tahu di mana dia harus dirajam? Juga di depan rumah bapa dan ibu. Tapi Yusuf juga melambangkan itu, atau juga sangat menghormati Maria. Walaupun dia sudah tahu, dia sudah hamil. Lantai itu baru turun balik. Oke. Ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya untuk puji-pujian kami serahkan ke saudara Eka. Halo, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari buku Nasaret nomor halaman 17 nomor 9. Dia sanggup. Bersama kasih-Nya.
Sekarang kepada suami saya bertanya, bersediakah saudara tetap mencintai, menghormati istri dan setia kepadanya seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Suami, ya kami bersedia. Sekarang kepada istri, sekarang saya bertanya kepada istri, bersediakah saudari tetap mencintai, menghormati suami Anda dan setia kepadanya seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Suami dan istri dipersilakan untuk mengucapkan janji nikah. Suami ikuti saya, para suami ikuti saya. Ikuti saya. Dipegang tangan istrinya dong. Bapak pegang tangan ibunya. Ya. Suami ikuti saya. Di hadapan Allah dan imam, dan para saksi, serta hadirin sekalian, saya menyatakan dengan tulus bahwa saya telah memilih engkau. Istrimu itu lupa, jangan saya yang ditata. Istrimu itu kan jadi suami, Pak. Tatap istrinya, Pak. Saya berjanji tetap setia kepadamu seumur hidupku, dalam untung dan malam, dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya berjanji untuk tetap mencintai dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan semua yang hadir di sini. Istri ikuti saya di hadapan Allah. Oke, kecup keningnya. Oke. Ya. Peluk ibunya, Pak. Oke, mantap. Yuk kita foto yuk. Dan berfungsi sesuai dengan firman-Mu. Berkati istri-istri mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, anak dan istrinya berkati, keluarga ini berkati. Kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Kuasa-Mu Tuhan turun. Roh maut, roh mati muda, mati mendadak, roh kecelakaan kami tolak dari hidup mereka. Kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka kecuali maut. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kuasa-Mu Tuhan turun atas mereka. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati tempat ini, berkati setiap orang yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saat ini kita berada di Caesarea Maritima. Sangat ramai sekali. Ya. Wow. Ini aqueduct. Ronald. Ya.
kita mau hari ini di sini, tidak usah ke Yerusalem. Ya, betul. Betul? Ya, betul.